Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dengan topik nafas tidak plong, dada nyeri, tenggorokan mengganjal. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah nafas tidak plong, dada nyeri ya, tenggorokan mengganjal ya. Apalagi ketika dibawa makan seperti ada yang menyangkut ya, itu seperti itu. Nah, teman-teman semua perlu kita sadari bahwa penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis, dengan sensasi yang sangat beragam ya, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi, memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat ya. Maka perlu kita tangani dengan bijak agar penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis dapat cepat membaik atau dapat cepat sembuh total. Nah teman-teman semua, khusus pada season kali ini saya ingin membahas ya tentang seputaran sensasi yang ada di sekitar dada sampai dengan tenggorokan ya, yaitu tentang nafas tidak plong ya, dada nyeri ya, dada berat, kemudian tenggorokan mengganjal ya, ketika dibawa makan seperti ada yang menyangkut ya. Nah ini juga sebagai jawaban ya atas pertanyaan subscriber setia ya yang minta dibahas tentang soal sensasi ini, yaitu dari subscriber yang punya akun Vision Strada ya. Halo Vision Strada, mudah-mudahan sedang atensi ya. Nah teman-teman semua, jadi ini sangat penting ya, karena ketika kita masih merasakan beberapa sensasi, apalagi sensasi di seputar dada ya, ya contohnya ya, dada nyeri, dada berat, kadang dada sakit ya, kadang dada terasa panas ya, kadang bahkan ada rasa yang seperti tertusuk ya, pokoknya bermacam-macam sampai ada rasa yang berpindah-pindah ya, kadang di dada itu berpindah-pindah, kadang di sebelah kiri, kadang di sebelah kanan ya, kadang di dekat ini apa payudara ya, itu seperti itu. Nah itu uniknya penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis itu memang seperti itu. Belum sensasi yang seperti tenggorokan mengganjal ya, buat makan seperti ada yang menyangkut dan lain sebagainya. Nah ini pokoknya tidak nyaman ya. Maka dari itu ini penting untuk kita simak bersama ya. Mudah-mudahan bisa membantu pencerahan buat teman-teman yang masih merasakan sensasi-sensasi semacam ini. Dan tolong ya untuk video ini ditonton sampai dengan selesai ya, jangan di skip supaya tidak gagal paham ya. Termasuk bila perlu ya, itu tonton video-video saya yang lalu ya, itu juga akan melengkapi referensi kita, karena setiap video ini saling berhubungan ya, saling berhubungan dan saling melengkapi, sehingga dengan banyak menonton video-video yang sudah saya share kepada teman-teman semua ya, insya Allah itu akan melengkapi referensi kita untuk istilahnya berikhtiar mencari metode-metode, cara-cara ya, kemudian terapi-terapi yang terbaik buat teman-teman ya, yang mudah-mudahan juga cocok buat teman-teman, sehingga bisa cepat-cepat mengakhiri penderitaan asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis. Nah baik teman-teman ya,
Jadi sensasi di seputar dada ya, terutama ketika nafas merasa tidak plong, kemudian dada nyeri, kemudian juga ada sakit yang berpindah-pindah. Ini harus kita pahami bahwa ini muncul itu sebabnya dari apa ya. Nah, ketika kita sudah mengalami penderitaan asam lambung GT-initiated psikosomatis, ini jelas yang pertama itu dari faktor GERD ya, faktor GERD atau sisa-sisa GERD ya, walaupun sudah tidak terjadi GERD tetapi sisa-sisanya itu kadang masih ya. Nah, itu juga kadang masih bisa menimbulkan sensasi. Ini adalah penyebab yang pertama. Yang kedua, bisa juga itu dipicu dari kecemasan dan ketegangan pikiran kita ya. Karena ketika perasaan kita merasa cemas, kemudian pikiran kita merasa tegang, juga respon tubuh itu menjadi tidak nyaman. Akhirnya muncul beberapa sensasi. Nah, itu yang perlu kita sadari ya teman-teman ya, pertama. Nah, kemudian solusinya bagaimana ketika seperti itu ya. Nah, otomatis ya dari sebab itu kita cari jalan keluarnya ya itu. Nah, maka solusinya ya yang pertama adalah turunkan GERD ya. Nah, bagaimana cara menurunkan GERD? Yaitu dengan cara ya, dengan cara begini, GERD itu terjadi ya, itu kan karena ada reflux ya, karena ada arus balik asam lambung yang tempatnya di lambung itu naik ke atas sampai ke kerongkongan. Nah, karena asam lambung itu yang mestinya tempatnya di lambung, ketika keluar dari lambung atau naik ke atas ya, ini menjadi masalah ya, karena asam lambung yang sifatnya yang panas, yang tajam, yang sangat asam, nah itu organ tubuh yang paling siap menampung yaitu hanya lambung ya. Nah, ketika keluar dari lambung maka menjadi masalah. Nah, masalah itu ya contohnya yang kita rasakan munculnya beberapa sensasi yang seperti teman-teman dirasakan itu ya, contohnya yang dada panas, dada nyeri, dada sakit, nafas pendek ya, nafas tidak plong ya, sampai dengan ke tenggorokan pun ya, itu seperti ada yang mengganjal ya. Nah, itu seperti itu. Nah, maka dari itu solusinya adalah turunkan GERD kembali ya. Dan supaya tidak terjadi GERD, memang ini prosesnya juga agak panjang, tidak hanya 1-2 yang harus dilakukan ya. Pertama tentunya jaga asam lambung jangan selalu berlebihan. Jadi asam lambung usahakan itu normal ya, seperti itu. Nah, setelah itu kenapa terjadi GERD? Selain asam lambung awalnya berlebihan kemudian menekan ke atas ya, akhirnya menembus katup esofagus yang menjadikan tidak rapat ya, atau menjadi lemah ya, karena sering tertekan oleh asam lambung dan gasnya. Nah, maka katup esofagus itu harus dikuatkan kembali ototnya. Nah, caranya yang pertama, maka supaya katup esofagus ini menutup rapat kembali, yaitu dengan cara kita olah nafas teman-teman ya. Jadi kita bisa dilakukan ya dimanapun kapanpun itu selalu ya, seperti saya itu juga seperti itu, yang namanya olah nafas itu ya kapan saja di mana saja sesering mungkin ya, itu seperti itu ya. Misalkan sedang bepergian ya, kita berhenti di lampu merah saja itu kita bisa sambil olah nafas di situ. Begitu lampu hijau kita jalan, nah kita selesai. Nah, itu seperti itu ya. Jadi pokoknya ketika ada kesempatan langsung. Nah, dengan olah nafas itu ini akan melatih ya, melatih katup esofagus ini menjadi buka nutup ya. Jadi seperti diolahragakan ya. Karena ketika nafas masuk otomatis membuka ya, nafas keluar selesai kemudian menutup. Nah, akhirnya otot esofagus ini menjadi kuat kembali ya. Nah, ketika kuat kembali akhirnya klep itu menjadi rapat ya, sehingga tidak mudah terjadi reflux atau tidak mudah terjadi GERD, itu seperti itu ya. Maka lakukan saja itu sesering mungkin, yaitu olah nafas. Nah, caranya bagaimana? Itu seperti yang sudah saya share di video-video yang lalu ya, termasuk ritual ritual pernafasan itu juga sudah saya sampaikan tekniknya ya. Nah, itu tinggal diputar kembali ya. Tetapi yang secara mudah ya, pokoknya kita
rutin mengamati nafas lah, mengamati nafas dan mencoba mengatur nafas ya. Ya contohnya biasalah kita hirup pakai hidung, tahan sebentar, keluarkan pakai mulut, agak lebih panjang daripada mengambilnya. Itu seperti itu berulang-ulang ya. Jadi ini untuk melatih otot esofagus supaya kuat kembali sehingga nanti tidak mudah terjadi reflux ya atau terjadi GERD itu seperti itu teman-teman. Itu cara yang pertama ya untuk supaya tidak terjadi GERD. Nah kemudian yang berikutnya ketika itu misalkan GERD sudah terjadi maka kita harus menurunkan kembali ya. Turunkan kembali dengan cara contohnya kita minum air hangat ya, sering minum saja sehingga ketika terjadi ada asam lambung yang naik ke atas ya ke kerongkongan ini akan turun kembali terbawa oleh air gitu. Nah ketika asam lambung itu sudah turun kembali ke tempatnya, ke lambungnya sudah, ini sudah agak nyaman di dada sebenarnya seperti itu. Tetapi kalau misalkan sering terjadi maka sisa-sisa itu juga akan berefek juga itu. Maka dari itu ini kadang sebabnya dari GERD dan sisa-sisa GERD itu seperti itu. Yang saya amati seperti itu. Maka caranya itu ya. Jadi selain melakukan pernafasan, rajin ya, kemudian rajin minum air hangat, kemudian minum air kunyit teman-teman ya. Ini yang saya lakukan itu dulu seperti itu dan ternyata cukup berhasil lah karena akhirnya saya bisa sembuh sampai dengan sekarang ya, bisa sharing kepada teman-teman ya. Dan alhamdulillah juga tidak kambuh ya, justru semakin hari semakin sehat ya, semakin hari semakin energik, semakin hari semakin damai dan semakin hari semakin bahagia. Itu teman-teman ya. Jadi caranya seperti itu harus selalu ya menjadi kiat di dalam diri kita ya, kita tanamkan di dalam mindset pikiran kita sehingga kita betul-betul nanti menjadi terlepas dari penderitaan asam lambung, GERD inisiatif psikosomatis. Nah, jadi selain minum air hangat itu yang saya lakukan dulu adalah minum air kunyit ya. Nah, minum air kunyit ini terutama untuk mengatasi seperti tadi ya, pertanyaan dari Mas Vision ya. Ini yang ketika dibawa makan itu seperti ada yang nyangkut ya. Sebenarnya nggak nyangkut ya, cuma mungkin di sekitar tenggorokan ini karena asam lambung sering naik ya, terjadi reflux itu mungkin teriritasi atau mungkin radang ya, sehingga ketika kita bawa makan sepertinya ada yang nyangkut ya, seperti pancingan lah itu seperti itu ya. Nah ini bisa di istilahnya sembuhkan yaitu dengan cara itu rajin minum air kunyit, karena air kunyit ya yang warna kuning itu adalah kurkumin, yaitu mampu menutup luka ya, kemudian membantu mengatasi peradangan, akhirnya menjadi nyaman kembali. Maka ya silahkan ya bisa dicoba ya, untuk saya itu cocok, mudah-mudahan buat teman-teman juga cocok. Yang penting kita bisa menyesuaikan dosisnya teman-teman. Kadang ketika kita istilahnya mencoba membuat herbal sendiri atau apa, kadang kita sering over ya, sering over. Nah itu yang kalau saya itu satu hari cukup 1 gelas ya, 1 gelas yang normal biasa itu ya, bukan yang gelas seperti ini ya. Kalau sini ini kan gelas besar, yang gelas biasa lah, gelas kecil itu seperti gelas air mineral itu ya. Nah cukup segitu ya. Kemudian cara pembuatannya itu kalau saya nggak diparut ya, tetapi cukup diiris-iris tipis-tipis ya. Jadi kita ambil 2 ruas kunyit, kita cuci bersih, kemudian kita iris-iris ini tipis-tipis ya, seperti membuat stripping itu. Nah kemudian kita tuang di gelas. Setelah kita tuang di gelas, langsung kita tuang air yang mendidih ya. Nah tunggu sekitar 20 menit sampai 30 menit ya, masih agak hangat, itu kita minum. Itu seperti itu. Itu untuk 1 hari cukup segitu ya. Jadi dan itu kalau modelnya kita iris-iris, kita nggak perlu nyaring ya, karena kadang yang menjadikan
menjadi tidak nyaman ya, mungkin di ginjal atau apa, itu ampasnya ya. Jadi kalau hanya diiris-iris itu tanpa ampas ya, tetapi ekstraknya itu sudah keluar di dalam air, sehingga kita minum ya betul-betul kita hanya mendapatkan ekstraknya. Nah itu, jadi itu yang paling simpel ya, yang paling simpel saya lakukan dan rutin seperti itu ya. Alhamdulillah itu membaik teman-teman ya. Nah itu silahkan dicoba ya, itu mudah-mudahan cocok buat teman-teman. Nah kemudian berikutnya selain itu untuk menjaga juga GERD supaya tidak mudah terjadi, yaitu kita usahakan makan dengan porsi kecil teman-teman. Karena kalau makan dengan porsi yang normal, artinya perut menjadi terasa lebih penuh ya, ini kan menjadi untuk GERD naik ini lebih mudah ya, karena posisi lambung itu penuh ya. Nah ketika lambung ini banyak makanan atau penuh, otomatis juga asam lambung akan keluarnya lebih banyak. Nah itu lebih memungkinkan terjadi GERD. Nah maka dari itu usahakan makan dengan porsi kecil ya. Nah karena porsi kecil, maka boleh waktu makannya ditambah ya. Kalau porsi normal kan katakanlah makan cukup 3 kali ya, pagi, siang, sore. Nah ini mungkin ditambah ya, misalkan kita menggunakan 4 kali ya, misalkan tiap 3 jam sekali, itu seperti itu ya. Tetapi porsinya kecil-kecil. Nah itu biasanya akan lebih aman teman-teman ya itu. Nah kemudian selain itu juga usahakan kita ngemil teman-teman ya, karena kita makannya porsi kecil, maka harus kita imbangi dengan ngemil, makan makanan ringan lah ya, makan makanan ringan ini supaya, karena apa, kalau kita terlambat makan, lambung terlalu kosong, itu juga kadang rasanya tidak nyaman ya, kadang kembung juga itu karena terlambat makan. Nah maka dari itu untuk mengatasi itu kita ngemil, makan makanan ringan. Nah ngemilnya disesuaikan ya, jadi kalau saya karena di kampung ya itu saya ngemilnya yang makanan-makanan natural seperti singkong rebus ya, talas rebus, itu seperti itu ya. Ubi ya, ubi gembili namanya, itu juga bagus ya. Terus labu kuning direbus, itu seperti itu, lebih banyak rebus-rebusan. Tapi kalau misalkan roti juga boleh ya, contohnya roti gandum itu kan lembut ya, itu boleh, nggak apa-apa. Itu juga banyak ya di minimarket, itu juga ada. Nah itu biasanya kalau saya bepergian itu kadang itu bawa itu apa, roti gandum ya untuk itu, sama air ya, pakai termos sendiri ya, termos kecil yang bisa menyimpan panas, jadi kita minumnya selalu hangat, itu seperti itu. Nah baik, jadi itu adalah salah satunya juga ngemil ya. Nah kemudian yang lain lagi yang hubungannya supaya tidak terjadi GERD, yaitu ketika kita saat tidur atau tiduran teman-teman. Usahakan ketika kita tidur atau tiduran ya, nah itu posisinya nyender. Posisi nyender itu artinya kepala lebih tinggi. Jadi ini katakanlah ini kepala ya, nah ini badannya ke sini. Nah ini bisa pakai di sini bantal ya, katakanlah 2 atau 3 bantal nggak apa-apa. Tapi landai dibuatnya seperti itu. Itu biasanya menjadi lebih aman ya. Ini itu. Walaupun kita nggak tidur tapi tiduran ya sama saja, kita posisikan dalam posisi yang nyender seperti itu. Itu biasanya tidak mudah terjadi GERD ya, atau lebih aman lah seperti itu. Nah selain itu jangan tidur sehabis makan ya. Kalau kita baru makan ya usahakan duduk dulu ya, duduk dulu yang tenang. Usahakan sampai sekitar 1 jam lah kurang lebihnya. Setelah itu mau tiduran silahkan, tapi dengan catatan tiduran dengan posisi nyender, itu seperti itu. Nah kemudian ketika kita sedang duduk seperti ini misalkan ya, ini juga usahakan jangan membungkuk seperti ini teman-teman. Ini kan membungkuk ya kalau begini, usahakan tegak. Nah tegak ya, seperti orang siap lah, itu seperti itu ya. Jadi posisi badan ini usahakan selalu tegak ya. Tegak ini juga akan menjadi lebih lega di sini ya, lebih leluasa, termasuk nafas juga lebih
plong, itu seperti itu. Nah, itu yang pokok itu seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika itu penyebabnya GERD itu adalah itu. Biasanya nanti sensasi-sensasi seperti nafas tidak plong juga menjadi plong kembali ya. Kemudian dada nyeri juga akan menghilang, kemudian tenggorokan yang tadi ketika buat makan seperti ada yang nyangkut atau mengganjal juga akan menghilang. Selain itu juga bisa ditambah dengan olahraga teman-teman ya. Olahraga. Nah, olahraga yang paling mudah dilakukan itu adalah jalan kaki teman-teman ya. Jadi jalan kaki usahakan itu dalam sehari 30 menit lah, 30 menit ya. Tidak harus jauh-jauh. Di sekitar rumah pun nggak masalah. Yang penting diukurnya dengan waktu seperti itu aja. Biasanya kalau 30 menit itu di badan sudah sedikit berkeringat. Nah, itu sudah cukup ya buat penderita asam lambung, gerd, anxiety, psikosomatis itu. Dan usahakan untuk minum ya itu usahakan selalu hangat dan kalau bisa air putih ya. Ya manis boleh ya, tetapi jangan selalu manis ya, jangan selalu manis. Jadi usahakan itu ya paling tidak 50% itu harus putih ya. Katakanlah kalau 8 gelas ya 4 gelas itu air putih, nah 4 gelas manis juga boleh. Nah, syukur manisnya dikurangi lagi itu lebih bagus, itu seperti itu. Nah, itu ketika GERD disebabkan secara fisik ya, tetapi kadang GERD itu bisa terjadi disebabkan karena psikis teman-teman ya. Karena psikis contohnya yaitu karena kita selalu emosi ya, kemudian kita selalu merasa sedih, kemudian pikiran kita selalu tegang. Nah, itu juga bisa memicu asam lambung, akhirnya asam lambung memicu GERD untuk terjadi. Nah, itu juga harus dikendalikan teman-teman ya. Nah, kalau misalkan emosi kita selalu naik, kan biasa ketika orang itu sedang emosi pasti nafas akan terengah-engah ya, nafas akan pendek dan akhirnya menjadi tidak plong seperti itu ya. Maka untuk mengendalikan emosi ya kita latihannya penyabar teman-teman ya. Jadi kita latihan sabar lah. Latihan seperti orang tua itu kan kelihatannya lebih banyak sabarnya ya. Nah, itu perlu dicoba dipraktekkan itu seperti itu. Kemudian untuk perasaan juga supaya kita tidak merasa menderita, tidak merasa sedih, tidak merasa tersakiti, itu harus mencari kebahagiaan teman-teman. Mencari kebahagiaan. Cara yang paling mudah mencari kebahagiaan itu dengan cara banyak bersyukur ya. Jadi mensyukuri apa adanya ya. Mensyukuri apa adanya itu ketemunya nanti bahagia ya. Tetapi ketika kita selalu dengan idealismenya kita ya, apa yang ada tidak kita syukuri, tapi justru kita menginginkan yang tidak ada. Nah, di situ nanti ketemunya kita menjadi menderita, semakin menderita itu. Nah, itu selain itu juga pikiran juga usahakan banyak rileks teman-teman ya, supaya pikiran tidak selalu tegang ya. Ketika ada beban-beban pikiran ya berusaha dikurangi ya, dikurangi ya. Dengan cara ya mungkin bebannya diselesaikan ya, apa yang menjadi beban itu selesaikan saja. Nah, itu nanti akhirnya pikiran menjadi lebih rileks gitu, seperti itu. Selain itu juga dibantu bisa dengan melakukan relaksasi ya. Relaksasi, meditasi, nah itu penting ya. Nah, itu juga ada di konten-konten saya yang lalu ya, bagaimana kita melakukan relaksasi, meditasi ya. Itu banyak tip yang bisa dipraktekkan. Pokoknya teman-teman bersemangat saja, optimis saja ya, banyak jalan menuju ke kesembuhan dan pasti bisa ya, pasti bisa. Yang penting upaya ini jangan pernah berhenti ya. Jadi ini bagaikan perjalanan ya. Perjalanan itu akan sampai ketika kita jalan terus ya. Tetapi ketika kita berhenti ya sudah, sampainya di situ saja. Nah, maka dari itu saya selalu tidak bosan-bosan yang memberikan motivasi kepada teman-teman agar teman-teman tetap semangat berjalan menuju proses kesembuhan. Baik teman-teman, ya itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.